Oke teman-teman, selamat sore ya, udah jam 5.41 teman-teman. Nah, jadi ini kita bakal lanjutin lagi untuk playlist MPLS teman-teman. Nah, jadi di video kali ini kita bakal coba untuk PPLS ya teman-teman, yaitu singkatannya itu dari si ini ya teman-teman, Virtual Private LAN Service gitu. Nah, jadi nanti seolah-olah ya untuk studi kasus ini di R1 ini teman-teman, di CE customer itu anggaplah ya mereka punya dua router yang teman-teman itu ISP, mereka pengen bikin satu seolah-olah satu switch teman-teman, jadi mereka itu connect ya. Nah, untuk itu mungkin di sini kita bakal coba di R1 di CE kita bakal bikin DHCP server teman-teman, yang mana nanti akan diambil IP-nya oleh si R5 ya. Misalnya nih dia punya perusahaan teman-teman, dia dua cabang ya, misalnya CCTV mungkin ya, paling enak CCTV sih biar NPR-nya bisa nge-reach gitu. Nah, jadi dia pengennya itu kantor itu saling terhubung teman-teman, soalnya satu switch ya, dan IP-nya itu sama teman-teman. Nah, kita bakal menggunakan PPLS. Nah, mungkin langsung aja teman-teman kita ke Mikrotik ya. Ini kan semoga aja nggak error ya suaranya. Kayak kemarin itu banyak banget recordnya. Nah, kita langsung aja ke R1 teman-teman. Nah, pertama itu pastiin teman-teman sudah MPLS ya, sudah punya label nih, sudah connect lah ibarat kata MPLS-nya teman-teman. Udah bisa tuh misalnya MPLS-nya. Terus teman-teman tinggal pergi ke MPLS, terus pilih yang PPLS teman-teman. Nah, ini cukup simpel ya teman-teman, tambahkan aja di sini namanya bebas. Nah, terus remote peer ini karena kita kan sebelumnya LSR ID-nya itu menggunakan loopback teman-teman, di masing-masing router ya. Di sini ada 11, di R1 ini ya. Di sini ada 222, di sini ada 333, sini 44, sini 55. Maka dan saya bakal peer-nya ini ke 555 teman-teman. Karena kan saya pengen menghubungin dari router 1 ke router 5 teman-teman. Nah, di sini ini harus sama ya teman-teman. Ini ibarat kata kayak pairingnya itu ya, key pairingnya, pencocoknya gitu teman-teman. Nah, teman-teman tinggal tambahkan aja nih. Nah, lalu teman-teman bikin juga di R5 teman-teman. Mana R5? Sini ya. Nah, kita bakal konekin dulu si PPLS-nya teman-teman. Ini ibarat kata VPN sih teman-teman, kayak EOIP gitu. Kalau teman-teman nonton video saya yang EOIP itu belum saya bikinkan ya, yang pakai pilannya teman-teman. Nanti saya bikinkan ya setelah ini selesai, habis playlist, saya lupa gitu. Nah, kebalikannya teman-teman, karena di R5 pengen terhubung ke R1, maka kita peer-nya 111 teman-teman. Mana itu loopback-nya si R1 ya. Ini harus sama juga PPLS ID-nya teman-teman, karena ini ibarat kata autentikasinya gitu ya, kayak peeringnya gitu. Teman-teman oke aja. Nah, itu tunggu sampai dia connect teman-teman. Nah, ini udah connect ya, udah running nih teman-teman. Nah, sekarang kita bakal bikin DHCP-nya di R1 teman-teman. Sebelum itu kita masukin dulu bridge ya. Kita bikin bridge aja. Misalnya di sini bridge-nya bridge PPLS gitu ya. Nah, kita bikin. Terus kita masukin, saya cek yang kosong dulu ya. Ini apa nih, yang keno ya. Yang kosong itu Ether 3 ada nggak sih di sini? Saya cek dulu ya. Oh, ada ya kosong nih. Kita pakai Ether 3 aja. Nah, setelah teman-teman bikin bridge-nya, teman-teman masukin aja si PPLS tadi ya teman-teman. Jangan lupa pilih bridge-nya yang PPLS yang kita bikin baru tadi. Kita pilih Ether 3 karena ibaratnya ke bawah itu NPR-nya ya. Dia nyolok ke R3 R1 R3 dia nyolok di Ether 3 R1 itu ke NPR teman-teman, ke switch ya, ke switch, anggap aja gitu. Ada NPR di bawah itu teman-teman. Nah, terus teman-teman tambahkan PPLS ini ya, karena interface ini ya yang sudah connect tadi teman-teman. Namanya itu PPLS 1. Nah, ini ya. Ini udah connect teman-teman, kita bakal bikin DHCP-nya nih di sini. Sebelumnya kita isi IP dulu deh. Oh, tuh ada nih, kita pakai yang ini aja ya. Kita ganti ke bridge kita teman-teman. Nah, kita bikinkan DHCP ya. Kita bikinkan DHCP teman-teman. Oh, ini bekas saya nih. Saya hapus dulu ya. Kita pilih yang PPLS teman-teman, karena kita kan pengennya bridge ini ya yang jadi DHCP server. Nah, kita lakukan hal sama di R5 teman-teman. Teman-teman bikin bridge juga.
karena ibarat kata ini bridge ini yang menghubungkan ya, karena si VPLS ini kan dia masuk ke bridge, jadi si bridge itu kan otomatis dia mengkolot tuh teman-teman port yang mana dimasukkan ke dalam bridge tersebut teman-teman. Nah, kita bikin juga nih, jadi seolah-olah nanti mereka itu satu teman-teman. Nah, kita sudah bikin, terus teman-teman tambahkan lagi di sini seperti tadi ya teman-teman. Pilih itu di VPLS 1 dulu, karena ini si VPLS-nya yang buat jalur VPN ya teman-teman. Nah, kita kopas, terus kita di Ether 3 ya, coba cek dulu ya, kita cari yang kosong aja teman-teman. Atau ya Ether 3 kosong ya, nggak ada. Ini udah kan ya tadi, masukin. Nah, ini udah jalan teman-teman. Seharusnya kalau kita DHCP client ini udah connect ya. Bukan ini, kita di Ether 3 teman-teman. Slab ya, harusnya slab sih. Nah, slab. Jadi kita pakainya di VPLS teman-teman. Nah, ini udah connect ya teman-teman. Karena si bridge ini kan dia terkandung si VPLS interface ini teman-teman. Karena VPN-nya ini mirip sama di VoIP teman-teman. Kalau teman-teman nonton video saya gitu. Nah, karena saya nggak kuat ya sebenarnya, saya pengen nambahin, saya pengennya pakai VLAN teman-teman. Jadi di bawah sini saya tambahin lagi nih buat ngeterang ya, cuma nggak kuat gitu laptop saya, jadi gitu aja teman-teman untuk topologinya ya. Jadi nanti seolah-olah nih teman-teman tinggal colokin aja tuh, kalau teman-teman punya budget yang lebih ya, teman-teman colokin aja tuh nanti misalnya di sini tadi ya, di R3 di sini ada teman-teman, sini juga bikin lagi R3, konekin routernya tuh otomatis dapat DHCP teman-teman. Nah, mungkin begitu saja cara kita menghubungkan antar kantor ya menggunakan VPLS yang teman-teman, yang mana ini satu, ibarat kata satu koneksi ya, terhubung di satu switch yang sama, ibaratnya bercolok berhigaan gitu teman-teman, sampingan ya. Nah, ini udah berhasil dapat DHCP dari si ini teman-teman R1 ya. Kita bisa cek di list nih, udah muncul ya ini si DHCP-nya di R5 ya. R5 itu si nama hostname-nya si router 5 ya teman-teman. Nah, mungkin begitu aja ya teman-teman, cukup simple sebenarnya karena ini belum masuk yang terlalu OP. Jadi teman-teman pertama kita ulangi lagi ya, pergi ke MPLS, terus MPLS nih, pilih yang VPLS, teman-teman bikinlah ini si interface-nya dulu gitu. Jadi teman-teman ngepiring dulu, saling peer ya antara R1 dan R5 kalau ngikut topologi saya teman-teman. Teman-teman isi remote peer-nya ini berdasarkan transit ID-nya ya, dan juga destination port-nya gitu. Karena kita kan semalam itu sepakat pakainya loopback, jadi saya isi loopback teman-teman. Dan ada PPLS ID, ini harus sama teman-teman, kalau beda dia nggak bisa connect. Nah, lalu teman-teman lakukan juga di R5 gitu, sampai dia statusnya itu running teman-teman. Ini RS ya, karena sudah saya bridge, jadinya slab nih. Nanti ketika dia running berarti udah terhubung teman-teman. Teman-teman tinggal bikin bridge aja gitu. Nah, di sini teman-teman bikin bridge aja, terus teman-teman tambahkan gitu sih VPLS interface-nya sama interface yang teman-teman pengen masuk si DHCP-nya tadi ya. Kan di bridge ini teman-teman, dibikin misalnya kita bikin bridge 1 gitu, ibarat kata kolam, terus kita bikin lubang ke lubang kecil gitu, yang mana itu terhubung ke kolam yang besar gitu. Jadi otomatis kalau kita bikin si VPLS ini masuk ke dalam bridge yang kita bikin dan ada Ether 3, maka si Ether 3 itu bakal nge-clone si VPLS itu teman-teman. Ibarat kata terhubung lah kan, ini satu ibarat kata dibikin satu ruangan khusus ya, yang mana diisi oleh mereka ini, interface ini, yang mana mereka saling komunikasi gitu. Nah, mungkin gitu aja teman-teman, cukup simple ya untuk bikin DHCP teman-teman, harusnya udah bisa gitu, jadi simple aja. Mungkin sedikit lah kita kayaknya dibahas juga deh. Bikin DHCP server simple aja teman-teman, ke sini terus teman-teman klik-klik aja nih. Nah, teman-teman pastiin ininya bener ya, pakainya /24 gitu. Terus di sini ini default route-nya, gateway-nya teman-teman. Klik. Sama itu ya DNS, cuma kan kita nggak pakai internet di sini teman-teman, jadi kita nggak perlu DNS ya, dan juga kita nggak punya DNS server. Nah, mungkin itu saja teman-teman bagaimana cara kita melakukan mengkoneksikan antar kantor ya, antar customer yang terhubung ke jaringan MPLS teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Cuma 9 menit nih, padahal 8 menit kayaknya. Cuma saya yapping ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.